Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Panji Ketawang yang Malang. Selamat menikmati. Panji, kemana saja kau malam selarut ini belum juga pulang? Aku selalu khawatir, nak. Aku takut terjadi apa-apa pada dirimu. Kaulah satu-satunya anakku. Pada dirimulah kuharapkan hari tuaku nanti. Sebab, pada siapa lagi nanti aku bergantung kalau bukan pada dirimu. Tetapi kenyataannya sekarang kau sungguh lain. Tidak seperti yang aku harapkan. Oh, Dewata Agung, penguasa semesta alam, pemegang nasib dan hidup manusia, bimbinglah langkah anakku agar berjalan lurus sesuai kehendakmu. Jangan biarkan tangan jahat merengkuhnya. Hindarkan dia dari jemari iblis yang bisa mencampakkan dirinya. Aku rela menderita apa saja demi kebaikan anakku. Hukumlah aku, tapi jangan hukum anakku. Oh, Dewata Agung, dengarlah suara yang parau karena ditekan kegelisahan. Luluskanlah permohonan hambamu yang hina dan rendah ini. Tak kurang-kurangnya Arya Dwi Pangga berdoa untuk keselamatan dan perbaikan diri Panji Ketawang putranya. Suaranya semakin parau. Sebagai ayah dia merasakan kemelut yang diderita anaknya. Secara batiniah, dia selalu mengikuti kemana saja arah Panji Ketawang berjalan menapaki hari-harinya. Siapa pagi-pagi begini mengetuk pintu? Apa tidak tahu kalau aku masih ngantuk begini? Siapa? Saya, Tuan Panji. Tuanku Resi memanggil Tuan Panji untuk santap pagi. Ada apa, Mbok Dayang? Tuan Panji dipanggil Tuanku Resi untuk santap pagi bersama. Tuan Resi sudah lama menunggu. Mbok Dayang? Iya. Katakan saja nanti aku menyusul. Aku masih ngantuk. Nanti Tuanku Resi murka. Apa kau tidak dengar, Mbok Dayang? Nanti saja aku menyusul. Mataku masih sepet dan mau tidur lagi. Tapi nanti... Katakan apa yang ku pesan tadi. Sudah, sana. Ayah ini semakin tua semakin cerewet. Apa dikira aku ini anak kecil? Makan saja pakai disuruh. Pergi mesti bilang. Beuh, dasar orang tua zaman sekarang. Tuanku Resi... Kenapa, Mbok Dayang? Katakan saja. Tuan Panji, Tuanku... Tuan Panji marah-marah. Katanya, bilang saja nanti aku menyusul. Aku masih ngantuk. Aduh, Tuanku Resi. Pintu biliknya lalu ditutup keras-keras. Saya takut. Bicaranya keras sekali. Maaf, Tuan Resi. Tidak apa, Mbok Dayang. Kau tidak perlu takut. Kau tidak salah apa-apa. Jadi jangan takut. Biar nanti saja aku yang datang ke bilik Tuan Panji. Terima kasih, Tuan Resi. Sekarang lanjutkanlah pekerjaanmu. Baik, Tuan Resi. Saya pamit ke belakang. Hati Arya Dwi Pangga terpukul. Anaknya telah berani membantah perintahnya. Hatinya merintih sedih. Dia merasa Panji Ketawang tidak lagi menghargai dirinya sebagai orang tua. Makan paginya tak diteruskan. Dia merenung, menundukkan kepala seraya mendesah pelan. Oh, Panji Ketawang. Mengapa sedemikian bubrahnya keadaanmu, nak? Ayah mengajakmu tinggal bersama di wisma ini supaya kau bisa hidup wajar sebagaimana layaknya orang-orang lain dalam satu keluarga. Aku membutuhkanmu sebagai anakku. Begitu juga sebaliknya. Kau membutuhkan aku sebagai ayah yang melindungi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Panji. Kapan kau akan terbangun dari mimpi burukmu? Sadarlah, nak, bahwa hidupmu sudah sedemikian jauh dari garis yang ada. Manusia ditentukan dari harga dirinya. Tapi harga dirimu yang sekarang ini adalah harga diri murahan, rendah. Oh, Sang Hyang Widi, mengapa kau berikan aku kebahagiaan sekaligus kedukaan? Bahagia karena aku pada akhirnya dipercaya Gusti Prabu menjadi kawiwara istana. Juga bahagia karena kau pertemukan aku dengan anakku. Tetapi setelah kebahagiaan itu, datang kedukaan yang ditimbulkan oleh sikap anakku. Bahagia sekaligus duka. Aku tidak mampu menanggungnya. Dewata Agung, harus beginikah nasib hidupku pada akhirnya? Inikah karma yang kau timpakan padaku? Percayalah, Tuan Muda, kuda-kuda yang dijual di sini tidak akan membuat hati Tuan kecewa. Panji, tampaknya yang berwarna putih itu kuat dan menarik. Iya. Pak, aku ingin melihat kuda yang ditunjukkan temanku ini. Oh, yang berwarna putih. Iya. Ya. Terus terang saja, Tuan Muda, itu sebenarnya tidak dijual. Kenapa begitu, Pak? Itu sudah dipesan orang. Dia seorang bangsawan di Kuta Raja Majapahit. Aku tidak tanya apakah yang pesan itu bangsawan atau kere. Aku cuma mau tahu bagaimana dengan kuda yang berwarna putih itu. Pak Tua. Kau jangan meremehkan temanku ini ya. Dalah. Apa Pak Tua anggap ini dia tidak punya uang apa? Tidak. Maksud saya cuma... Ayo. Cepat bawa kemari. Cepat. Iya. Panji, kenapa tidak memilih kuda yang lain saja? Aku tertarik pada warnanya. Biasanya kuda putih kuat untuk jalan jauh dan kencang larinya. Kuda coklat pun tidak kalah kuatnya, Panji. Kalau kita mau perhatikan sungguh-sungguh, kuda coklat itu kekar dan lebih kokoh. Memangnya kenapa kalau aku memilih putih? Lihat benar-benar kakinya, pinggang dan perutnya. Kuda yang bagus kelihatan dari kaki-kakinya yang kekar dan kuat. Pinggangnya yang kecil dan perut yang tidak begitu besar, Panji. Kuda-kuda seperti itulah yang mampu berjalan jauh dan larinya cepat. Walah, kau tahu apa tentang kuda, Simpara? Tentang kuda tahu apa? Inilah kuda putih yang Tuan Muda inginkan. Oh, iya. Bagus. Berapa harganya, Pak? Bangsawan itu sudah menawarnya seharga 40 kepeng. Walah. Weh. Mahal sekali. Itu tidak umum, tahu? Biasanya ya, harga kuda tidak lebih dari 30 kepeng. Tahu, Pak Tua? Sudahlah. Aku bayar 50 kepeng, ya. Dan serahkan kuda itu kepadaku. Tapi kalau bangsawan itu 60 kepeng. Dan tutup mulutmu. Iya. Sidu, tuntun kuda ini keluar dari halaman. Wah, Panji, 60 kepeng itu harga untuk 2 ekor kuda loh. Diamlah, Simpar. Kalau kau mau, ambil kudaku yang lama. Jadi kudamu yang coklat itu akan kau berikan untukku? Aku bilang diam, dan ambillah kudaku. Aku sudah tidak butuh kuda itu lagi. Edan. Mau kemana lagi, Panji? Ada sedikit urusan dengan seorang kawan buaya. Urusan apa lagi? Setiap hari, setiap malam selalu saja ada urusan. Padahal kau kerja pun tidak. Lalu apa yang kau sibuki selama ini? Ayah, apakah salah kalau sekedar menikmati masa mudaku? Kau sudah tergolong tidak muda lagi, Panji. Kalau mau kawin, bilang saja siapa wanita itu dan di mana rumahnya.
Lalu siapa orang tuanya? Nanti ayah yang akan datang melamarnya. Ayah, aku belum ingin kawin. Aku masih mau menikmati kebebasan hidupku sebagai bujangan. Tidak selamanya laki-laki itu membujang anakku. Dan tidak selamanya perkawinan itu membahagiakan ayah. Dan itu telah ayah alami sendiri, bukan? Panji! Panji! Kenapa jadi begini kau? Aku ini ayahmu, cikal bakalmu. Seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya begitu saja. Panji, lancang benar mulutmu. Dan seorang suami tidak akan mentelantarkan istrinya hanya karena wanita lain. Panji, tutup mulutmu. Tutup mulutmu yang lancang itu. Baik, baiklah. Aku akan tutup mulut. Hehehe, mau kemana kau? Mau kemana? Bukankah aku disuruh tutup mulut? Panji, ada apa? Ada apa? Malam ini kau ini kok tidak seperti biasanya? Mungkin dia sedang jatuh cinta, Sidu. Iya. Kalau orang sedang jatuh cinta, biasanya ya memang jadi seorang pemikir ulung. Kau tunggulah, Sidu. Sebentar lagi pasti dia akan menulis syair cintanya. Wela. Cinta dan syair memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagaimana perempuan dan tua. Nah, ayo Panji. Kita minum. Minum untuk persahabatan kita. Juga untuk hatimu yang sedang jatuh cinta. Ayo Panji. Panji. Ada apa denganmu? Entahlah. Aku sedang tidak enak badan. Wele. Gampang. Panggil saja Nyi Lempit. Ya. Perempuan yang kau taksir itu. Lalu suruh mijit atau ngeroki badanmu itu. Waduh, pasti langsung sembuh. Sudah, aku saja yang ngeroki. Aku bisa kok. Pelayan. Ya. Bawakan 2 guci tuak lagi. Ayo. Baik, Tuan. Sudah. Sekarang kita minum-minum saja dulu. Ayo. Rasanya aku seperti tengah bermimpi. Nah, dengar. Dia sedang bersair. Walah, baik. Teruskan syairmu. Ayo, teruskan syair cintamu. Aku ingin sekali mendengarnya. Ayo Panji. Layar masa lalu itu seperti membuka lebar di hadapanku. Dan berjalanlah gambar-gambar yang hidup. Peristiwa demi peristiwa. Dan jahanam. Mengenaskan sekali bunyi syairmu, Panji. Iya, benar Panji. Aku sendiri tidak tahan mendengarnya. Tuan, ini tua yang tuan-tuan pesan. Pelayan, bersihkan lantai ini dan bawakan lagi beberapa guci tuak. Iya, Tuan. Oh iya, di mana Nyi Lempit? Temanku ini sudah lama naksir perempuan itu. Ayo, panggil dan suruh menemani kawanku ini. Nyi Lempit bisa memijitkan. Ayo. Tapi Tuan, dia Tuan. Ada tamunya, begitu? Iya, ada tamunya. Mengapa setiap aku kemari selalu ada saja tamunya? Kenapa? Itu, dia memang dia Tuan. Pelayan. Iya, Tuan. Bagaimana caranya supaya kalau aku datang, dia kebetulan sedang kosong? Maaf, Tuan. Sebaiknya Tuan janji dulu pada dia. Saya yakin kok dia pasti akan menerima Tuan. Nah, bagaimana Panji? Sudah. Kita minum-minum saja dulu. Pelayan. Iya, Tuan. Ambilkan beberapa guci tuak lagi sebagai pengganti yang tadi jatuh itu. Dan baik, pecah. Ayo. Baik, Tuan. Baik. Panji, untuk sementara ini cari saja jalir yang lain. Ayo. Benar Panji. Cari saja jalir yang biasa menemani kita.
Maksudku, Jalir yang biasa menemani kalian. Entah ini malam yang keberapa aku menunggu dia pulang. Siang dijadikan malam, dan malam dijadikan siang. Sepertinya dia sudah tidak peduli dengan teguranku, kehadiranku. Maunya apa anak itu sebenarnya? Oh, Ayahanda Hanggareksa. Seperti inikah perasaanmu ketika aku dulu melawanmu, menentangmu? Oh, Ayahanda Hanggareksa, maafkanlah aku, Arya Dwi Pangga yang tidak tahu diri ini. Maafkanlah ayah. Arya Dwi Pangga menyesal, merintih. Kejadian puluhan tahun lalu seperti membuka kembali di depan matanya. Dia ingat desanya di Manguntur, ingat Meisin yang dinodainya, dan tentunya Nari Ratih istrinya yang mati karena tangannya sendiri. Panji Ketawang waktu itu masih bocah, tetapi bocah yang cerdas, sehingga dia tentunya lupa-lupa ingat atas peristiwa itu. Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, terimalah nasibmu itu. Bukankah semua ini bermula dari dirimu juga? Mengapa baru sekarang kau menyesal? Penyesalan tidak akan memperbaiki keadaan. Terimalah keadaanmu sekarang apa adanya. Oh, tidak, tidak. Aku rasanya tidak kuat menahan semua ini. Sampai kapan? Sampai kapan aku harus seperti ini? Oh, Dewata Agung, mengapa kau biarkan aku terus larut dalam kegelisahan seperti ini? Cabutlah nyawaku. Arya Dwi Pangga menyesal, merintih. Kejadian puluhan tahun lalu seperti membuka kembali di depan matanya. Tergambar jelas dan gamblang. Dia ingat desanya di Manguntur, ingat Meisin yang dinodainya, dan ingat Nari Ratih istrinya yang mati karena tangannya sendiri. Waktu itu Panji Ketawang masih bocah, tetapi bocah yang cerdas, dan tentunya bocah itu masih lupa-lupa ingat akan semua peristiwa yang pernah berjalan di depan matanya. Arya Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, terimalah nasibmu itu. Bukankah semua ini bermula dari dirimu juga? Mengapa baru sekarang kau menyesal? Penyesalan tidak akan memperbaiki keadaan. Terimalah keadaanmu sekarang apa adanya. Oh, tidak. Tidak, tidak. Aku rasanya tidak kuat lagi menahan semua ini. Sampai kapan? Sampai kapan aku harus seperti ini? Dewata Agung, mengapa kau biarkan aku terus-menerus larut dalam kegelisahan seperti ini? Cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku dan rampaslah nafas-nafasku. Panji, kau tampak muram. Bertengkar lagi ya dengan orang tuamu? Orang tua zaman sekarang memang begitu. Nyinyir, menyebalkan, dan sok menasihati. Aku rasa benar yang dikatakan ayahmu, Panji. Apalagi beliau kan seorang resi. Kawiwara istana. Apa yang diucapkannya tentu tidak asal meluncur. Tahu apa kau tentang ayah? Wah, kalau begitu baiklah Panji. Begini ya Panji ya, urusan rumah tak perlu dibawa-bawa. Kita datang kemari kan untuk bersenang-senang. Ayo Pak. Ayo, tuangkan tuak dan mari kita minum. Ayo. Panji, ayo. Kan kurengkuh isi dunia lewat tetes-tetes air nirwana. Kan kukibas jubah sang pendeta
dan kureguk nikmatnya dunia. Nah, mari kita minum bersama. Minumlah sepuas-puasnya kalian. Malam ini kita siram dengan tuak kenikmatan. Ayo, kita minum bersama. Ayo. Siapa saja yang kenal Panji Ketawang, angkat minuman dan tekuklah. Hidup Panji! Hidup Panji Ketawang! Hidup! Sudah lewat tengah malam. Apakah tidak lebih baik kita pulang? Tidak. Aku tidak punya rumah. Tempatku di sini. Kau tahu, di sini. Benar. Kita habiskan malam ini ya, Panji. Seperti ini. Ya, dengan tuak dan perempuan. Tuak dan perempuan. Iya. Panji, sebaiknya kita pulang saja. Di mana Nyi Lempit? Nyi Lempit di mana? Panji, mengapa harus Nyi Lempit? Di sini banyak yang mengharapkanmu, Panji. Kau kan tinggal tunjuk siapa ya, yang mana, maka langsung perempuan itu datang, Panji. Iya. Kau kan anak pejabat. Iya, tapi siapa yang akan menemaniku malam ini? Panji Ketawang berdiri sempoyongan. Beberapa guci tuak telah diteguknya habis. Simpar mengawasi langkah Panji dengan sorot matanya. Dari satu meja ke meja lain, Panji Ketawang memperhatikan jalir-jalir yang menemani tamu-tamunya. Pengunjung tetap kedai itu sudah mengenal Panji Ketawang. Begitu juga para jalirnya. Kadang seisi kedai ditraktir minum oleh Panji yang dikenal banyak uang. Para jalir pun ingin menjadi temannya melewati malam-malam yang dingin bersama Panji. Tapi umumnya mereka tidak berani memulai. Sebenarnya Tuan Panji itu tampan ya. Bukan cuma tampan, tapi juga tidak sayang uang. Kalau saja dia menunjukku, tak usah berpikir 2 kali, aku langsung memeluknya. Tapi kenapa dia selalu menanyakan Nyi Lempit? Kau seperti tidak tahu saja. Nyi Lempit itu kan paling cantik di antara kita. Jadi aku ini kurang cantik, kurang menarik. Kau cukup menarik dan cantik, Nini. Hanya saja mungkin belum nasibmu berteman Tuan Panji. Tidak usah berteman Tuan Panji pun tidak rugi kok aku. Oh, kok jadi merajuk? Wah, aku tahu sekarang. Pasti diam-diam kau sudah lama mengincar Tuan Panji, ya kan? Tidak, aku cuma... Diamlah. Tengok, Tuan Panji berdiri di tengah ruangan. Mungkin dia akan bersyair. Sepertinya dia sudah mabuk berat. Wah, ini matanya tertuju pada kita. Iya. Kau buat hari-hari menjadi sepi. Kau buat waktu demi waktu menjadi keluh. Kau buat jalanku menjadi berliku. Kau buat langkah-langkahku jadi terpaku. Kau buat siang menjadi lengang. Kau buat malam menjadi kosong. Kau buat pagi jadi tak berarti. Kau buat senja tiada makna. Aku dari kedalaman rindu meronta menggapai kalbu, menggelinjang memakut bayang. Tuan Panji itu selain tampan, banyak uang, juga punya banyak kelebihan. Syair-syairnya indah, mendayu-dayu, dan
Siapa orangnya yang tak akan bertekuk lutut kalau Tuan Panji sudah memainkan rayuannya seperti itu nih? Buktinya Nyi Lempit tidak terpengaruh. Siapa yang tahu Nyi Lempit itu terpengaruh atau tidak oleh Tuan Panji? Kita kan tidak tahu isi hati orang lain. Tapi yang pasti, hati wanita akan jatuh bila dirayu seperti itu. Hanya saja Nyi Lempit berpura-pura. Iya, karena wanita paling pintar menyembunyikan perasaannya. Nah, itu maksudku, Nini. Kartini, Tuan Panji menuju kemari. Wah, aduh, kita harus bagaimana ini? Aduh, tenang saja. Jangan perlihatkan salah tingkahmu. Ya. Panji Ketawang berjalan gontai mendekati tempat di mana Nini Kembur dan Kartini duduk. Nini Kembur salah tingkah, wajahnya merona. Kartini hanya dia memperhatikan temannya yang serba kikuk didekati Panji Ketawang. Siapa namamu, anak manis? Saya Dia bernama Nini Kembur, Tuan Panji. Nini Kembur? Iya. Sesuai sekali nama itu dengan parasmu. Nini Kembur artinya air memercik. Ya, air yang memercik menyejuki hati dan jiwaku yang dilanda kegersangan hidup ini. Tuan Panji, jangan bersyair di hadapan hamba. Apakah salah jika aku mengagumi seseorang yang cantik jelita bagai bidadari kayangan? Apakah hamba... Aku ingin kau temani malam ini, Nini Kembur. Kau tentu tidak keberatan, bukan? Kartini, bagaimana ini? Bukankah itu yang kau harapkan ini? Iya, tetapi... Sudahlah. Jangan sampai dia dipeluk wanita lain. Sidu, Panji pergi bersama Jalir Mungil itu. Biarkan, Simpar. Jangan ganggu kesenangan teman, Lalu kita? Ya, terserah. Mau apa itu kan tergantung kau, Aku mau cari jalir lain untuk menemanimu malam ini. Tidak usah. Kalau begitu ya terserah. Aku mau mendekati jalir yang tadi menemani yang dibawa Panji itu loh. Wah, jalir yang tadi berdua itu mau kau bawa? Iya. Yang satu dibawa Panji, yang satu lagi Sidu. Maka itu carilah jalir yang lain, biar kau tidak sendirian di meja ini. Ayo. Tidak. Ayo, biar aku minum saja sendirian di sini. Ya, kalau begitu ya terserah padamu. Aku mau mendekati jalir yang satu itu. Yuk. Aduh. Aku ditinggal sendirian. Mengapa Tuan Panji memilih saya sebagai teman? Aku suka kepolosanmu, Nini. Kau lugu, cantik, manis, dan sederhana. Apakah nanti Nyi Lempit tidak marah? Apa hubungannya dengan Nyi Lempit? Aku pernah dekat dengannya pun tidak. Ya, barangkali aku kalah saing dengan pengunjung yang lain. Tidak, Tuan Panji justru jauh lebih baik dibanding yang lain. Desa Tumpih Angin ini mengenal satu persatu pengunjungnya. Dan baru Tuan Panji saja yang memiliki kelebihan. Maksudmu? Saya malu mengatakannya, Tuan. Kenapa harus malu? Maksud saya, Tuan Panji tampan. Juga sepertinya tidak sayang menghamburkan uang. Bagiku uang tidak penting. Selain itu, Tuan Panji sangat pandai bersyair. Tuan, konon kabarnya dulu pun pernah tersiar
kabar tentang adanya seorang penyair yang dikenal dan terkenal di pelosok tempat. Tapi penyair itu sangat mengerikan, Tuan. Penyair yang mengerikan? Iya. Maksudmu? Dulu saya masih bocah, saya masih kecil. Cerita itu saya dengar dari mulut ke mulut. Jadi benar tidaknya saya memang tidak tahu. Cerita apa itu? Penyair itu dikenal sebagai pendekar syair berdarah, Tuan. Dia melanglang buana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di setiap tempat yang disinggahi, dia bersyair. Dan syair itu menandakan akan adanya korban. Sebab itulah, di setiap desa yang mendengar akan datangnya sang penyair berdarah, serentak desa itu dikosongkan. Pendekar syair berdarah. Tapi benar tidaknya saya tidak tahu, karena hanya cerita yang turun-temurun. Malam ini kita tidak membicarakan pendekar syair berdarah. Aku justru akan bersyair untukmu. Syair yang indah dan romantis. Syair yang tercipta dari gerak-gerak tubuhku dan tubuhmu yang ritmis. Nah, mari kita bersyair bersama, Nini. Jatuh dari atas kuda. Aduh, kepalaku pusing. Bukankah itu Tuan Panji? Iya. Kenapa dia bisa jatuh dari kuda ya? Padahal dia kan pandai menunggang kuda. Barangkali Tuan Panji banyak minum tuak. Ayo, kita bantu dia masuk ke Wisma. Ayo. Dua prajurit pengawal Wisma segera menghampiri tempat Panji Ketawang jatuh. Malam sudah larut di ambang pagi. Dua prajurit pengawal segera memapah Panji menuju pendopo dengan tertatih-tatih. Mari Tuan, kami bantu berjalan masuk ke Wisma. Iya. Mari kami papa supaya Tuan Panji bisa melangkah memasuki pendopo. Sepertinya Tuan Resi telah menunggu Tuan Panji sedari sore tadi. Iya. Ayo. Tertatih-tatih dua prajurit pengawal memapah Panji menaiki tangga pendopo. Kaki Panji terasa berat dan lunglai. Bau minuman menyengat hidung. Tidak berapa lama kemudian, dua prajurit itu telah berhasil membawanya masuk ke ruang dalam Wisma. Oh, maaf. Kami mohon maaf Tuan Resi, karena kami masuk tanpa dipanggil. Benar Tuan Resi, kami masuk menolong Tuan Panji yang nampaknya mabuk berat karena minum tua. Tinggalkan Panji di situ, dan kalian kembalilah bertugas di luar. Baik Tuan Resi. Kami mohon diri. Anak tidak tahu diri. Beginikah bakti seorang anak terhadap orang tua? Ayah, kau telah memukulku. Aku bukan memukulmu, tapi aku memukul kebengalanmu. Bagaimana? Dingin rasanya air yang menyirammu. Ayah, kau benar-benar telah keterlaluan. Kau yang malah keterlaluan, Panji.
Ayah telah memukulku. Ayah menyeramku. Apakah itu bukan keterlaluan? Kau telah membuat malu, mencorengkan arang ke mukaku. Nah, jika Gusti Prabu tahu ini semua, bagaimana? Ayah, Gusti Prabu tahu atau tidak, itu bukan urusanku. Oh, begitu. Baiklah. Kalau begitu kau sudah tidak menghormatiku lagi sebagai ayahmu. Kau telah berani berbuat ugal-ugalan. Anak macam apa kau itu? Dan ayah sendiri ayah macam apa? Kurang ajar. Bangsat benar kau ini. Panji Ketawang, kalau mau membunuh ayahmu, bunuhlah. Ayo, bunuhlah ayahmu ini. Mengapa ayah berkata demikian? Tindakanmu yang ugal-ugalan, sepak terjangmu yang memalukan, hidupmu yang royal dan foya-foya. Apakah itu semua bukan untuk membunuh ayahmu? Ayo, jangan bunuh ayahmu secara perlahan-lahan. Jangan siksa ayahmu seperti itu. Sekarang saja, malam ini saja, cepat kau bunuh ayahmu. Kenapa kau diam saja? Jangan seperti arca batu begitu. Cepat kau ambil panah, pedang, pisau, atau apa saja, dan cabutlah nyawaku. Bunuh aku. Ayah, manusia tidak berhak atas nyawa orang lain, ayah. Apakah kau akan berkata bahwa aku tidak punya hak atas hidupmu? Aku tidak berkata begitu. Lantas kau mau bicara apa? Ayah telah berbuat semena-mena terhadapku. Dan kau telah berbuat semena-mena atas nama ayahmu. Kau semena-mena menggunakan semua yang ayah berikan padamu. Jadi apakah aku salah jika sebagai seorang anak aku memanfaatkan apa yang aku peroleh? Apakah aku salah jika ingin menikmati hidupku sebagai anak yang sekian puluh tahun tak bertemu orang tuanya? Ayah, ternyata kehidupan telah membuatmu buta, Panji. Kau salah menerapkan hidupmu di atas hidup ayahmu. Dari mana kau belajar hidup yang seperti itu? Dari mana, Panji? Aku semula senang dapat dipertemukan kembali dengan anakku. Aku semula bahagia dapat menikmati apa yang kuperoleh ini bersama anakku. Aku semula berharap dapat hidup tenang dan tentram berdua anakku satu-satunya. Tapi apa? Apa yang kemudian aku dapatkan? Kekecewaan, kegelisahan, rasa tertekan. Apakah dengan ini semua kau mengharapkan ayahmu mati? Kalau memang kau harapkan itu semua, jangan tunggu lama-lama lagi. Bunuhlah ayahmu sekarang ini juga. Malam ini juga. Itu. Pungut pedang itu dan hujamkan ke dada ini. Ayo. Ambil pedang di depan kakimu itu dan tebaslah leherku. Tusuklah perutku atau mana saja yang kau suka. Ayo, Panji. Panji Ketawang diam. Dia sama sekali tidak menduga ayahnya akan marah begitu besarnya. Sementara Arya Dwi Pangga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia merasakan sosok Panji Ketawang sebagai arca batu yang tak bergeming. Dia membisu. Sosok yang tak punya perasaan meskipun dia hidup. Ayo, Panji. Kenapa kau diam saja? Ambil pedang itu dan bunuhlah aku. Lebih baik aku mati daripada merasakan hidup seperti ini. Ayo, bunuhlah ayahmu ini, biar kau puas, biar kau bebas. Ayo. Baik. Ternyata kau tidak menginginkan aku mati, tapi juga tidak menginginkan aku hidup. Apa artinya ini, Panji? Apa sengaja kau buat seperti ini agar aku hidup tidak mati pun tidak? Begitu. Pergi kau, Panji Ketawang. Tinggalkan tempat ini. Minggat!
Ayah, tidak salahkah yang aku dengar ini? Diam! Tutup mulutmu dan tinggalkan tempat ini. Ayo, pergi kau dari hadapanku. Minggat! Ayo minggat! Minggat kataku! Ayah! Sampai hati ayah mengatakan begitu. Aku anakmu, ayah. Panji Ketawang ini anakmu. Tega mengusirku, ayah. Kau tega. Ayah. Kau sendiri begitu tega mengkhianati ayahmu dengan berbuat yang tidak-tidak, Panji. Kau hancurkan nama baik ayahmu sendiri. Kau robek-robek masa depan ayahmu dengan tingkah lakumu yang tidak terpuji. Aku mohon, ayah. Jangan usir Panji keluar dari rumah ini. Ayah. Aku akan tidur di mana? Aku akan makan pada siapa, ayah? Apakah ayah menginginkan aku menggelandang seperti yang sudah-sudah? Oh, ayah, ampunilah Panji. Aku mohon ampunilah Panji yang tidak tahu diri ini, ayah. Kau brengsek. Ya, katakanlah aku brengsek. Tapi jangan usir aku dari rumah ini, ayah. Jangan, ayah. Aku mohon, jangan. Oh, ayah, aku mohon. Jangan biarkan Panji hidup menggelandang. Beri aku kesempatan sekali lagi, ayah. Tolonglah. Aku berjanji tidak akan mengulangi semua itu. Percayalah, ayah. Percayalah. Panji memang selama ini menyia-nyiakan kesempatan yang ayah berikan. Tapi sekali ini Panji berjanji akan merubah tabiat-tabiat yang tidak baik itu, ayah. Apa yang akan kau rubah? Panji tidak akan minum arak atau tuak lagi. Juga Panji tidak akan main perempuan nakal lagi. Panji tidak akan hidup foya-foya dan menghambur-hamburkan uang lagi, ayah. Percayalah. Percayalah, ayah. Mulai malam ini, sejak saat ini, Panji akan hidup seperti yang ayah kehendaki. Percayalah, ayah. Percayalah pada Panji. Kalau tidak percaya pada Panji, ayah akan percaya pada siapa? Tolonglah, ayah. Tolong Panji untuk sekali ini saja. Panji Ketawang meratap-ratap seraya berlutut di depan kaki ayahnya. Tangisnya memilukan. Arya Dwi Pangga seperti melihat cerminan wataknya sendiri di masa muda. Akhirnya hati sang ayah luluh juga. Dia tak sampai hati mengusir anaknya minggat dari Wisma. Dia berpikir, untuk siapa lagi yang dia peroleh ini jika bukan untuk anaknya, keturunannya. Dan malam pun terseret-seret di ujung pagi. Sinar lempayung sutra semburat di ufuk timur. Kokok ayam pun mulai bersahutan panggil harinya. Dan hari-hari berikutnya, Panji Ketawang tampak mulai hidup sebagaimana layaknya seorang anak terhadap ayah kandungnya. Sikapnya hormat, tindak tanduknya sopan dan teratur. Hampir tidak pernah kelihatan dia bermalas-malasan. Selalu saja ada yang dikerjakannya. Perubahan itu membuat Arya Dwi Pangga senang dan tambah menyayangi putranya. Apa yang kau kerjakan pagi ini, Panji? Seperti biasa, ayah. Saya akan mengantar ayah kemana saja ayah mau. Barangkali ke Istana Gusti Prabu atau ke penggawa tinggi lainnya. Tidak. Semua itu sudah ada sais atau kusirnya sendiri. Juga beberapa pengawal akan mengantarku. Oh, kalau begitu saya akan membersihkan Wisma, ayah. Itu pun sudah ada para pelayan dan dayang-dayang. Tetapi ayah, untuk bilik ayah, ruang tidur dan ruang kerja ayah, sebaiknya saya saja yang membersihkan. Bukankah tempat-tempat itu sangat pribadi sifatnya? Jadi kurang layak kalau orang lain yang mengerjakannya. Bagus Panji. Lakukanlah yang kau mau. Kalau itu baik dan bermanfaat. Terima kasih, ayah. Dan setelah itu siang harinya saya akan mengisi waktu dengan menulis syair. Menulis syair? Ya, ayah. Apakah itu salah? Tidak. Lakukanlah. Terima kasih, ayah.
aku merasakan kekosongan. Ya, kekosongan yang aku sendiri tidak tahu apa dan mengapa. Inikah hakikat hidup? Bahwa pada akhirnya manusia akan dihadapkan pada satu pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa kamu hidup? Dan buat siapa? Aku memang tak bisa menjawab arti tentang hidup. Entahlah dengan ayah. Tapi aku yakin bahwa ayah pun pasti mengalami tahapan-tahapan seperti yang aku alami saat ini. Dan tentu beliau syarat akan pengalaman yang mungkin malah lebih suram. Kalau kulacak sejauh yang pernah kudengar, latar belakang ayah yang merintis jalan hidupnya dari bawah sekali sampai menjadi penghuni penjara bawah tanah, lalu berkenan diangkat oleh Gusti Prabu sebagai kawiwara istana. Itu memang luar biasa. Tapi haruskah aku kagum dan salut pada beliau? Haruskah aku menekuni jalan hidupnya? Bukankah setiap orang mempunyai kebebasan dan kemerdekaan menentukan dirinya sendiri? Ayah tak bisa menciptaku untuk mencari sebagaimana dirinya. Tidak. Tapi apa yang akan kulakukan demi hidupku? Apakah aku harus bekerja? Katanya kerja adalah wujud nyata dari keberadaan seseorang. Tapi aku harus bekerja pada siapa dan sebagai apa? Lalu di mana aku harus bekerja? Bukankah seseorang itu bekerja hanya demi sesuap nasi? Nah, di sini aku sudah disediakan segala-galanya. Makan enak, pakaian bagus dan cukup, uang tidak kekurangan. Lalu apa? Apalagi yang mesti kukerjakan? Tidak ada. Panji Ketawang bergumul dengan dirinya sendiri. Kadang dia tepiskan pikiran-pikiran semacam itu. Tapi kadang pula pikiran-pikiran itu seperti selalu mengintainya dan meminta jawaban konkret. Sebagai seorang Panji Ketawang, tentu dia selalu ingin mengambil jalan pintas. Mengingat bahwa hidupnya sedari kecil tak pernah lekang dari himpitan penderitaan dan ketidakmenentuan. Dan sekarang, saat berkumpul kembali dengan ayahnya, ditambah lagi hidup ayahnya yang sudah mapan, apa yang dulu tidak sempat dinikmati, tak sempat dilakukan, ingin rasanya dilampiaskan sepuas mungkin. Kosong. Yang kurasakan belakangan ini cuma kekosongan. Itu diatur dan teratur. Apa enaknya? Macam benda saja. Macam arca batu yang tidak bernyawa. Dipindah sana, dipindah sini tanpa gerak yang berarti. Atau haruskah aku punya istri agar hidup ini jadi berarti? Iya. Ayah pernah mengatakan, kalau mau kawin, bilang saja. Anak siapa dan di mana. Nanti ayah akan melamarnya untukku. Kawin. Apa enaknya hidup terikat dan diikat. Hanya menambah beban saja. Belum lagi kalau punya anak. Repot. Memang hidup itu harus berpasang-pasangan. Tetapi apakah harus diikat dan terikat dalam satu perkawinan? Laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Ini harus kuakui. Tetapi aku tidak mau diperbudak ikatan-ikatan. Sejenak kemudian, Panji Ketawang termangu. Seperti ada sesuatu yang terlupakan dan baru sekarang diingatnya kembali. Nyi Lempit. Ya, perempuan itu benar-benar tak mau memandangku. Dia angkuh dan sombong, tapi sekaligus cantik, manis, dan menggairahkan. Ya, aku jadi penasaran. Perempuan macam apa dia itu?
Tiba-tiba Panji Ketawang teringat seorang jalir di desa Tumpih Angin. Ada rasa rindu mengganjal di hatinya. Pelan-pelan dia mendesah. Kemudian tangannya meraih gagang pena dan lembaran rontal. Hari gelapku adalah hari di mana aku mencari kepastian yang tiada menentu. Hari gelapku adalah hari di mana aku tak lagi tahu di mana aku, di mana kamu. Hari gelapku adalah hari di mana waktu selalu saja diam membisu. Ku jumbu bayangmu, ku belai sukmamu. Hari gelapku adalah hari di mana hati tak mampu lagi untuk bicara. Hari gelapku adalah hari di mana jiwa tanpa kata, kosong dan hampa. Hari gelapku adalah hari di mana bayangmu sangat sulit kucipta. Ku panggili namamu, ku undang hadirmu. Nyi Lempit, ya, perempuan itu telah membuatku penasaran. Dia hampir tak memandangku, angkuh dan sombong, sekaligus manis, cantik, dan menggairahkan. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang tergerai sepinggang, wajah bulat telur, dan matanya bak bintang timur yang berkedip di pagi hari. Oh, Nyi Lempit, aku jadi penasaran. Perempuan macam apa kau itu? Dalam kesendiriannya, Panji Ketawang mengalami kekosongan jiwa. Tiba-tiba dia teringat seorang jalir desa Tumpih Angin bernama Nyi Lempit atau Nyai Lipat. Ada rindu mengganjal di hatinya. Pelan-pelan dia mendesah, seraya meraih gagang pena dan lembaran rontal. Hari gelapku adalah hari di mana aku mencari kepastian yang tiada menentu. Hari gelapku adalah hari di mana aku tak lagi tahu di mana aku, di mana kamu. Hari gelapku adalah hari di mana waktu selalu saja diam membisu. Ku jumbu bayangmu, ku belai sukmamu. Hari gelapku adalah hari di mana hati tak mampu lagi untuk bicara. Hari gelapku adalah hari di mana jiwa tanpa kata, kosong dan hampa. Hari gelapku adalah hari di mana bayangmu sangat sulit kucipta. Ku panggili namamu. Panji, dari mana saja kau? Sekarang kau tampak lebih lain. Lebih bersih, cerah dan rapi. Apa kabar teman-teman? Baik-baik. Kami selalu baik-baik. Bahkan kami selama ini bertanya-tanya, ada apa dengan tuanku Panji? Kau tentu tidak minum tua atau arak lagi dan selalu mengurung diri di ruang bilikmu kan? Ya, macam orang di penjara yang hilang kebebasan dan kemerdekaannya. Tapi bukankah lebih baik begitu Panji daripada keluyuran tidak karuan, minum sana minum sini, mabuk-mabukan? Kok ini seperti pendeta saja, Simpar? Iya, pendeta tanpa jubah. Sepertinya tak layak buat kita-kita ada di tempat keramaian pasar seperti ini. Apa maksudmu? Ya, seperti biasa, kita selalu membicarakan sesuatu sambil minum-minum di kedai tua. Begitu kan? Oh, itu maksudmu? Baiklah. Ayo.
Mari. Kita minum sebagai perjumpaan kembali dengan Den Bagus Panji Ketawang. Iya. Ayo, Mari, tambah lagi. angkat tuakmu Simpar. Kita minum bersama sebagai awal pertemuan dari si tiga serangkai. Sekarang ceritakan, bagaimana kau sampai menjadi seorang pertapa di Wisma ayahmu itu, Panji? Ya, sebenarnya yang tepat bukan sebagai seorang pertapa, tapi sebagai tahanan yang disayang. Apapun serba ada, tercukupi. Wah, hanya satu yang hilang, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Iya. Iya, betul. Semula aku merasa ada kenyamanan, tapi belakangan ini yang terasa hanyalah kekosongan, kesia-siaan. Wah, selalu begitu saja setiap harinya, diatur dan teratur. Aku mana bisa hidup seperti itu? Nah, apakah sekarang ini sebagai usahamu membebaskan diri dari keterkengkangan itu? Aku kan tidak mau menjadi burung di sangkar mas. Panji. Sudah lama aku tak mendengar syairmu itu, Panji. Selama terkungkung, apakah masih menulis syair? Iya. Inilah syairku yang terakhir. Dengar. Ku angkat tuak kenikmatan, kutuang dan kuteguk, tetes-tetesnya mengundang kebirahian, dan meledaklah nafsu yang menggelegak. Oh, Panji Ketawang, mengapa baru sekarang kau langkahkan kaki, menyeruak mengurai mimpi? Oh, Panji Ketawang, jelajahilah mimpi-mimpimu, wujudkan dalam hidupmu. Mimpi itu indah, maka nikmatilah, reguklah, dan jangan campakkan. Kemarin, saat kurasakan kekosongan itu, aku teringat seseorang. Kalian tahu siapa itu? Apakah sekarang kau sudah punya seseorang yang kau cintai? Oh, bukan. Tidak. Bukan itu, Simpar. Iya. Aku tahu. Aku tahu itu. Kau pasti ingat Nyi Lempit kan? Iya kan? Nyi Lempit di desa Tumpi Angin. Betul. Iya, tepat sekali jawabanmu. Dan dia yang membuatku penasaran. Perempuan macam apa dia itu? Itu mudah. Gampang diatur, Panji. Untuk kali ini kau pasti bisa mendekatinya. Bisa menguasainya. Perempuan memang begitu, pandai menyimpan perasaannya. Padahal dia tergila-gila setengah mati. Ingat Panji, ingat. Perempuan itu makhluk yang paling munafik. Ya kan? Pokoknya dengar ini, dengar. Lu kecup perempuan dan jangan lepaskan. Kadang perempuan ingin menguji sampai di mana kita mampu menundukkannya. Sejauh apa kita berhasil menaklukkannya. Itulah perempuan.
jinak-jinak merpati. Ya, kita dekati, dia lari. Iya, betul. Kita lari, dia malah mendekati. Menangkap merpati memang tidak semudah menangkap kupu-kupu, Panji. Diam-diam kau pintar rupanya, Situ. Kalau tua ada di tangan, apapun bisa kulakukan. Kalau tidak ada tua, Aku menyerah. Lah, ya. Lalu kapan kita ke desa Tumpi Angin, Panji? tidak perlu ke sana. Ya, tidak perlu ke desa Tumpi Angin. Kalau cuma minum-minum saja kan di sini saja bisa. Timbar, kau tahu apa? Bisamu kan cuma minum, itu pun sedikit. Aku sedikit saja sudah cukup melayang begini. Itu tandanya kau belum mendalami makna yang terkandung. Sebab tua dan perempuan itu tak bisa dipisahkan. Tua tanpa perempuan tak jauh bedanya dengan malam tanpa bintang. Adalah kurang lengkap kalau minum tanpa perempuan. Bukan begitu, Panji? Iya, betul. Baiklah. Besok malam kita pergi ke sana. Kebetulan aku pun sudah kangen pada Nyi Lempit. Nah, begitu baru cocok. Ada apa, Rakuti? Seperti ada yang penting saja. Ada apa? Ku dengar anaknya Resi Masadu itu adalah Panji Katawang. Ya, benar. Mereka bertemu secara tak sengaja. Lalu Panji Ketawang mohon pamit keluar kerja dari wismaku. Ada apa? Celaka. Kenapa? Apakah tidak mungkin dia bakal jadi sumber petaka bagi kita? Rakuti, kau itu selalu penuh kecurigaan. Jangan-jangan suatu ketika aku pun kau curigai. Tidak. Bukan begitu maksudku, Rasmi. Lalu? Bukankah kau sudah terlalu percaya padanya? Apakah tidak mungkin ada sesuatu yang dia dengar lalu dia sampaikan pada ayahnya? Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang sifatnya rahasia pada Panji Ketawang, Rakuti. Ya, mungkin tidak. Tapi misalnya dia pernah mencuri dengar percakapan kita. Aku tidak berpikir sejauh itu, Rakuti. Cobalah. Mulai sekarang kita harus buka mata dan pasang telinga. Aku menduga sepertinya bakal terjadi sesuatu pada diri kita. Jangan terlalu cemas. Kita harus bisa berpikir tenang. Hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin, Rakuti. Barangkali kau ada tindakan untuk mencegahnya. Ya, misalnya saja upaya penangkal sebelum ada sesuatu yang terjadi. Upaya penangkal sebagai tindakan pencegahan. Rasmi tampak diam sejenak. Keningnya berkerut, tanda berpikir, seperti yang dikatakan Rakuti. Upaya penangkal sebagai tindakan pencegahan. Tak lama kemudian Rasmi menarik napas dalam dan panjang. Rakuti. Ya, bagaimana Rasmi? Apakah ada pemikiran untuk mencegah sebelum terjadi sesuatu? Kau masih ingat desa Tumpi Angin? Desa Tumpi Angin? Iya, aku ingat. Bukankah dulu kita berangkat merencanakan segala sesuatunya dari sana? Ada seorang prajuritku sering mencari kesenangan di sana. Dan kabarnya Panji Ketawang hampir setiap kali bersenang-senang, minum-minum dan main perempuan nakal di sana. Ya. Lalu? Kita beri uang tambahan buat prajuritku itu, agar dia bisa mengawasi dan mengamati setiap gerak-gerik Panji Ketawang di desa Tumpi Angin. Lantas, tindakan berikutnya? Selama dia tidak membahayakan kita, maka tak perlu kita menindaknya. Tetapi kalau sesuatu yang bisa mengancam keberadaan kita di sini, tak perlu lagi kita mengulur-ulur waktu. Kita singkirkan Panji Ketawang.
sekali malam ini. Rasanya aku semakin tak betah saja tinggal terkungkung di balik tembok wisma ini. Segala sesuatunya serba diatur. Hah, apa enaknya hidup seperti ini? Ayah sekarang membatasiku memberi uang saku. Barangkali dia takut aku pergi ngeluyur setiap malam dan baru pulang pagi hari. Tapi seharusnya ayah tahu kebutuhan dan keperluan orang muda seusiaku. Apakah ayah tak pernah muda? Panji Ketawang mulai memberontak. Sifat dan tabiat lamanya muncul kembali. Dia tak ingin jadi boneka. Dia merasa dirinya adalah sebuah pribadi yang harus dihargai kebebasannya, keinginannya, dan semua yang menjadi impiannya sebagai orang muda. Tidak. Ayah tidak bisa mengekangku seperti ini. Aku bukan arca batu yang diam dan mati. Dipindah sana, dipindah sini tanpa ada gerak yang berarti. Aku adalah Panji Ketawang. Dan seorang Panji Ketawang bukanlah Arya Dwi Pangga. Bukan pula Resi Masadu yang mapan dan diam karena tunjangan-tunjangan kemewahan hidup yang diberikan Gusti Prabu dari istana. Gusti Prabu. Ya, ayah. Seperti biasa, hati-hatilah di rumah. Kau boleh mengerjakan apa saja, asal itu berguna untuk dirimu. Baik, ayah. Barangkali menjelang petang ayah baru pulang. Bersihkan ruang kerja ayah, ruang tidur, dan tulislah syair untuk mengisi waktu senggangmu. Ya, ayah. Panji akan mengerjakannya. Bagus. Semoga suatu kelak nanti syair-syairmu berkenan di hadapan Gusti Prabu dan kau bisa menggantikan ayahmu. Tapi Panji, saya keraguan-raguan tidak akan menjamin masa depanmu. Melangkahlah dengan pasti dalam setiap tindakanmu. Nah, ayah berangkat dulu. Ayo jalan. Sepeninggal ayahnya menghadap Gusti Prabu di istana, Panji Ketawang mulai merasakan kegelisahan itu lagi. Dia ingin bergerak bebas tanpa kendali. Dia ingin melampiaskan kesenangan-kesenangannya yang selama ini terpaksa dikorbankan karena takut diusir dari Wisma. Ayah tidak mungkin akan mengusirku. Aku anak satu-satunya. Lempit. Lempit. Aku kangen kepadamu. Di mana ayah menyimpan uangnya? Bila lemari ini tidak ada, kosong. Cuma ada beberapa daun rontal tulisan syairnya. Aku perlu uang sekarang ini. Paling tidak sejumlah beberapa kepeng perak. Di mana ayah menaruh uang kepeng peraknya? Di sini juga tidak ada. Di mana sebenarnya dia menaruh uangnya? Di lemari pakaian ini kosong. Dilihat di meja kerjanya cuma berisi daun rontal. Ya, pasti ayah menyembunyikan uang kepeng peraknya di lemari sudut itu. Iya, aku yakin pasti di sana.
Panji Ketawang sudah tak sabar lagi ingin segera menemukan tempat Arya Dwi Pangga menyimpan uang kepeng peraknya. Rasa kangennya pada Nyi Lempit membuat dia nekat mengambil uang kepeng perak milik ayahnya.